Rumah pengasingan Bung Karno di Bengkulu adalah bangunan bersejarah yang menjadi saksi masa pengasing Soekarno oleh Belanda dari 1938 hingga 1942. Rumah ini menjadi museum yang menyimpan peninggalan asli Soekarno dan terbuka sebagai objek wisata sejarah. Rumah Bung Karno. Saat ini, rumah Bung Karno tidak lagi digunakan sebagai atau tidak ditempati, melainkan sebagai museum sejarah. Rumah ini dikelola oleh pemerintah dan dibuka untuk umum sebagai tempat wisata sejarah. Di dalamnya terdapat benda-benda asli peninggalan Bung Karno seperti perabot, sepeda, foto, dan dokumen. Tempat edukasi sering digunakan untuk kunjungan sekolah, studi lapangan, dan penelitian sejarah. Banyak pelajar, mahasiswa, dan peneliti belajar tentang masa perjuangan Soekarno di sini. Destinasi wisata nasional. Rumah ini menjadi salah satu ikon wisata Bengkulu. Wisata dari Indonesia dan luar negeri sering datang untuk melihat langsung jejak sejarah Bung Karno. Kegiatan budaya dan peringatan hari besar kadang digunakan untuk acara peringatan hari-hari nasional seperti Hari Kemerdekaan atau Hari Lahir Pancasila. Ada juga kegiatan budaya atau pameran yang berhubungan dengan sejarah Bung Karno. Di dalam rumah Bung Karno terdapat ruang tamu, ruang kerja Bung Karno, ruang tidur tamu, ruang tidur Soekarno atau Ingrid Garnasi, dan ruang tidur anak angkat Ratna Juami atau Soekarti Kartika. Mendengar keluhan masyarakat dan membangun hubungan yang membuat masyarakat Bengkulu semakin sadar akan ketidakadilan penjajahan. Pengaruh tetap besar meski diawali ketat oleh Inter Belanda. Dan akhir masa penggerakannya yaitu 1942 saat Jepang masuk ke Indonesia tahun 1942, Belanda kalah dan meninggalkan Bengkulu. Soekarno kemudian dibawa oleh Jepang ke Padang dan selanjutnya akan digerakkan politik yang akhir jalan menuju proklamasi kemerdekaan 1945. Tahun 1979, Soekarno aktif dalam organisasi politik melawan penjajah. Ditangkap bersama Mas Pun, Supriyadinata, dan Gatot Mangkopraja. Ini penjara selama 6 bulan di Banjai, Bandung, Jawa Barat. Pada tahun 1951, Soekarno dianiaya Jatuh Kopi Salam. Soekarno dipindah ke penjara Suka-Miskin, Bandung. Selama di UI, Soekarno tetap berjuang hingga dibebaskan pada bulan Desember 1951. Melukis, menulis, dan memainkan biola dan berada di kota. Beliau juga mendirikan klub Sandiwara. Beliau juga mendirikan grup Sandiwara kelima Theo yang lewat Sandiwara ini kami menyampaikan pemikiran tentang nasionalisme, kemerdekaan, semangat gotong royong. Februari 1938, Bung Karno dan keluarga tiba di Bengkulu dan menempati rumah pedagang Cina yang disuap Belanda, Lion Biseng. Udara dan tanah Bengkulu yang lebih baik mengembalikan kesehatan dan semangat perjuangan Bung Karno. Bung Karno langsung mengambil hati rakyat Bengkulu dengan membangun masjid dan mengundang warga berdiskusi tentang kebangsaan dan kemerdekaan. Bung Karno juga banyak berdiskusi dan berteman baik dengan pimpinan Muhammadiyah, cabang Bengkulu dan tokoh agama lain serta tokoh-tokoh setempat. Masyarakat pada tahun 1948. Setelah Indonesia merdeka, terjadi agresi militer pada dua Belanda tahun 1948. Beberapa materi dan komponensial diasingkan di Pangkal Pinang, Bangka, sementara Bung Karno, Syair, dan Haji Agus Salim diasingkan secara terpisah di Barisangi dan Parapat. Berikan aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut Semeru dari akarnya. Dan berikan aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncangkan